Halo semua, selamat datang di modul Post Processing Larva BSF. Dalam modul kali ini, kami akan memberikan gambaran singkat mengenai berbagai pilihan pemrosesan larva BSF menjadi berbagai produk seperti larva kering, tepung BSF, dan minyak BSF. Anda akan belajar mengenai diagram proses dan penghitungan konversi dari pemrosesan larva BSF yang akan membantu Anda dalam memahami modul-modul berikutnya. Untuk memulai bab ini, kami ingin membahas mengapa pengolahan lanjutan larva BSF itu sangat berguna. Pertama, larva hidup segar susah untuk disimpan. Jika mereka masih hidup, akan secepatnya berubah ke tahapan hidup mereka selanjutnya, yaitu prapupa. Maka dari itu, penjualan larva hidup segar harus segera dilakukan pada hari setelah mereka dipanen. Seperti sifat dasar makhluk hidup lainnya, mereka bergerak, dan itu membuatnya sulit untuk dikemas dan ditransport. Akibatnya, para pembeli harus mengambilnya langsung dari fasilitas pembiakan larva BSF. Lebih lanjut, ini sangat membutuhkan jaringan penjualan yang terbilang sempit, hanya dekat dari fasilitas pembiakan larva BSF. Dengan melakukan post-processing larva BSF menjadi larva BSF kering, tepung BSF, maupun minyak BSF, akan membuatnya mudah untuk disimpan dan diedarkan, membuat penjualan dan pengiriman lebih fleksibel dan jangkauannya lebih luas. Namun, post-processing larva BSF membutuhkan biaya investasi dan operasional yang cukup tinggi. Pada bab-bab sebelumnya, kami telah menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk membersihkan larva dengan memasukkan larva ke dalam air panas selama beberapa detik, dilanjutkan dengan proses pencucian. Pada bab ini, kami menggunakan larva BSF yang sudah dibersihkan untuk setiap post-processing yang berbeda-beda. Larva yang telah dibersihkan mengandung air sekitar 75%. Pada bagian pertama bab ini, kami akan menunjukkan kepada Anda berbagai pilihan metode pengeringan larva, diantaranya pengeringan microwave, sangrai, konvensional dan modern, dan pengeringan oven. Terlepas dari metode-metode pengeringan yang digunakan, kandungan air di dalam tubuh larva akan menguap yang membuat penurunan massa larva menjadi sekitar 70%. Namun, kandungan protein di dalamnya akan lebih terkonsentrasi dalam bentuk persen, berkisar antara 30 hingga 40%. Larva kering selebihnya dapat difraksinasi, artinya larva kering dipisahkan menjadi protein dan lemak. Bentuk protein dari BSF yang dihasilkan adalah tepung BSF, sedangkan bentuk lemaknya adalah minyak BSF. Kami akan menunjukkan kepada Anda lebih rinci bagaimana caranya melakukan proses tersebut pada materi selanjutnya. Mesin press akan menghasilkan dua material yang berbeda. Yang pertama adalah press cake BSF. Press cake yang jumlahnya lebih banyak dan kandungan utamanya protein memiliki tekstur yang kasar dan harus digiling untuk mendapatkan tepung BSF. Pada tahap ini, komposisi dan konversi tidak akan berubah, hanya tekstur yang berubah. Selanjutnya adalah minyak mentah BSF. Disebut dengan minyak mentah karena sebanyak 15% zat padat dari hasil pemrosesan masih ikut di dalamnya. Dengan proses yang lebih lanjut, minyak dapat dihasilkan dengan kandungan lemak sekitar 99%. Kami akan segera menjelaskan kembali tentang diagram alir dan konversi pada tiap-tiap video post-processing selanjutnya. Bergantung dari proses apa yang akan Anda pilih, nantinya akan menghasilkan produk-produk turunan BSF dengan kualitas yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang kualitas pada materi ini, kami secara khusus berfokus pada dua aspek, yaitu aspek visual dan komposisi nutrisi. Dengan aspek visual yang kami maksud adalah warna, tekstur, dan bentuk dari hasil akhir produk. Dan dengan komposisi nutrisi yang kami maksud adalah protein, lemak, serat, abu, dan kandungan air dari hasil akhir produk. Pada slide ini akan dijelaskan bagaimana caranya melakukan pengeringan microwave. Untuk hasil akhir produk dengan proses ini, larva akan menjadi kering, renyah, mengembang, dan berwarna cerah. Pada modul ini, larva akan dikeringkan dengan sistem sangrai. Sangrai yang digunakan adalah sangrai konvensional dengan menggunakan wajan, seperti menyangrai kerupuk.
Hasil akhir dari proses ini, larva akan kering, renyah, dan mengembang seperti hasil pengeringan microwave. Akan tetapi, warnanya akan menjadi sedikit gelap. Kemudian, pada modul ini, larva akan dikeringkan dengan sistem sangrai, tetapi dengan metode yang lebih modern. Larva akan disangrai menggunakan mesin sangrai kopi. Hasil akhir dari proses ini, larva akan berwarna sedikit gelap, namun teksturnya kering, renyah, dan bentuknya mengembang. Di modul ini akan dijelaskan mengenai proses pengeringan yang terakhir, yaitu pengeringan larva menggunakan oven. Metode ini lebih pasif jika dibandingkan metode yang lainnya. Hasil akhir dari proses ini, larva akan sedikit mengeras dan mengempes dengan warna yang gelap. Setelah belajar mengenai proses pengeringan larva BASF, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya mengolah larva untuk menjadi press cake dan minyak mentah larva BASF dengan menggunakan mesin press. Press cake adalah material yang akan menghasilkan tepung BASF, sedangkan minyak mentah adalah cikal bakal dari minyak BASF. Selanjutnya merupakan metode terakhir dalam post-processing larva BASF. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya memurnikan press cake dan minyak mentah BASF untuk menjadi tepung BASF dan minyak BASF. Proses ini memerlukan dua proses lainnya, yaitu penggilingan press cake BASF dan penyaringan minyak mentah BASF. Pada setiap modul, kami juga akan menyoroti seberapa pentingnya melakukan kontrol parameter untuk memonitor kegiatan post-processing Anda. Anda dapat mengunduh lembar log yang sama seperti yang kami gunakan pada video ini. Tautan pengunduhan terdapat pada deskripsi video. Untuk mengakhiri modul pengenalan ini, kami ingin memberikan gambaran umum kepada Anda seperti apa modul-modul yang akan kami presentasikan mendatang. Pada setiap modul, akan memberikan Anda informasi tentang salah satu metode post-processing yang telah kami sampaikan secara rinci. Setiap modul akan diawali dengan deskripsi tentang kualitas produk. Kemudian, secara singkat, akan menjelaskan tentang konversi pada tiap-tiap metode post-processing dengan detail spesifik untuk cara penghitungannya. Selanjutnya, kami akan memberikan informasi mengenai peralatan yang sebaiknya digunakan pada tiap proses. Setelah slide tentang peralatan, kita akan beralih ke video tentang langkah-langkah dalam melakukan setiap proses post-processing secara rinci dan jelas. Kami kemudian akan menunjukkan kepada Anda cara memantau parameter kontrol yang penting selama proses post-processing. Lalu, kami akan memberikan gambaran tentang keunggulan dan kekurangan dari setiap metode post-processing yang akan membantu Anda dalam memilih metode mana yang sesuai untuk Anda. Pada akhir modul, kami akan mengadakan Q&A ringan untuk memacu pengetahuan dan ingatan Anda yang telah Anda peroleh selama melihat dan mempelajari modul yang kami paparkan. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.